Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai selalu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semua rekan-rekan dan pecinta Tosan Aji dimanapun Anda berada, dan semua sedulur-sedulur di Nusantara. Oke, saat ini saya akan membahas masih di seputar perabot keris atau yang disebut ricikan-ricikan dari warangka. Saya akan membahas tentang godongan. Apa itu godongan? Simak terus channel saya. Kata godongan di sini adalah berasal dari bahasa Jawa yang memiliki arti sama dengan halnya istilah dari godong. Di mana letak godong? Godongan atau godong adalah terletak di bagian belakang ini. Yang paling besar ini yang namanya mirip seperti daun. Ini yang bernama adalah godong, atau disebut juga dengan godongan dalam ricikan sebuah perabot keris atau dalam warangka keris. Ini disebut adalah godongan. Arti kata godongan itu menurut Kamus Bahasa Sastra adalah memiliki arti yang pertama, yaitu bagian dari tumbuhan yang berwujud lembaran hijau dengan memiliki pegangan atau tangkai. Yang kedua, dia memiliki arti sebagai penutup dari jendela atau pintu. Yang ketiga, godongan atau godong itu memiliki arti bagian dari sesuatu yang bersifat melebar. Dia memiliki godongan itu memiliki akhiran an yang biasanya membentuk makna suatu yang bersifat seperti. Makna godongan dapat kita maknai sebagai suatu yang bersifat seperti daun. Sedangkan makna yang lain yang berkaitan dengan keris adalah bagian dari warangka yang terlihat melebar dan tipis seperti daun. Seperti tadi yang saya tunjukkan, ini adalah yang bernama godongan. Sekarang godong atau godongan atau istilahnya yang lebih kita kenal dengan sebutan daun adalah merupakan tanaman yang akan menuai kehidupan baru. Godong atau daun yang biasanya hanya dianggap sebagai sampah, ternyata godong itu banyak sekali pelajaran yang dapat kita petik dari maknanya. Apa itu makna dari godongan? Godong atau daun hijau tidak hanya memberikan kehidupan dan energi kepada manusia, tetapi juga memberikan sebuah harapan kehidupan. Godongan merupakan suatu perlambang tentang keadaan jiwa manusia. Beberapa contoh pelajaran yang dapat kita ambil dari godong atau daun adalah yang pertama, dia itu melambangkan sebuah keteduhan. Dia itu berwarna hijau dan melambangkan sebuah keteduhan dan juga dia melambangkan sebuah kesegaran. Dari semua warna yang ada, warna hijau adalah warna yang paling menenangkan ketika mata kita itu memandang. Ini menggambarkan bahwa pada kehidupan yang bermanfaat dan memancarkan keteduhan, sebagaimana
pada pepohonan akan membangkitkan sebuah energi yang positif bagi yang lainnya juga tentunya. Kita bisa menjadi manusia sebagaimana dedaunan hijau yang menginspirasi orang lain dengan cara sederhana. Dedaunan banyak yang memancarkan suatu keteduhan itu, dia memang sudah merupakan kodratnya. Dedaunan menyuplai kesegaran tanpa adanya beban, tanpa pencitraan, tanpa pamrih. Ini tentunya ini semua tentang cinta dan kebermanfaatan yang harus selalu dimiliki oleh setiap manusia. Nah, manfaat yang kedua adalah mengajarkan tentang manusia itu untuk beradaptasi. Pepohonan yang bertumbuh pada tanah akan mengeluarkan daun yang begitu pandai beradaptasi sesuai cuaca dan iklim yang ada di sekitarnya. Daun sanggup menyesuaikan diri pada kondisi alam di sekitarnya juga. Bahkan saat kemarau tiba, daun itu dia akan rela menggugurkan dirinya untuk menjaga air yang dia suplai untuk tidak menguap. Dengan begitu tanaman akan tetap bisa hidup. Dengan kemampuan ini, daun mengajarkan kita juga agar manusia itu untuk hidup tegar dan kuat dalam segala kondisi, dan tentunya kita dapat beradaptasi dimanapun kita berada. Yang ketiga adalah daun juga mengajarkan kepada kita tentang sebuah kemandirian. Tidak ada yang lebih mandiri dari dedaunan. Sejatinya daun dapat memproduksi makanannya sendiri melalui proses yang disebut dengan fotosintesis. Melalui sinar matahari, daun dapat mengerjakan sendiri semua yang dibutuhkannya tanpa bantuan orang lain. Proses perkembangan daun berjalan alami tanpa harus diatur sedemikian rupa. Inilah yang mengajarkan kepada kita dari makna daun tersebut tentang sebuah kemandirian atau sebuah tanggung jawab kita atas diri kita sendiri. Dan yang keempat, tentunya daun itu mengajarkan kita untuk hidup bekerja sama. Mereka itu selalu bekerja sama. Sehelai daun ternyata saling mendukung dengan daun yang lainnya untuk menjaga keberlangsungan hidupnya mereka. Bila suatu pepohonan memiliki dedaunan yang rimbun, itu berarti pohon tersebut hidup dengan baik. Nah, di sini menariknya, semakin sejahtera kehidupan pohon tersebut, semakin besar pula manfaat yang ia berikan pada lingkungan dan manusia di sekitarnya dia. Lah, sekarang daun saja itu bisa hidup saling bekerja sama. Tentunya akan lebih baik jika manusia juga sejatinya harus demikian. Kita harus belajar kepada daun itu untuk bagaimana mereka bekerja sama, bukan tentang bagaimana kita itu bersikap angkuh atau sombong atau individual, bukan, tapi kita diajarkan tentang cara kita bekerja sama, kita rukun, kita harmonis, dan lain-lain. Oke, yang kelima adalah daun itu juga dia memberikan sebuah pelajaran kepada manusia untuk bagaimana cara kita itu memancarkan dan menebarkan sebuah kebaikan dan kebajikan. Sebetulnya daun itu bekerja untuk kehidupan tanpa henti dan tanpa lelah sedikit pun. Itulah yang kita ambil, kita petik hikmahnya untuk diri kita pribadi, untuk kita ke masyarakat, untuk kita ke lingkungan. Pada daunan, siang hari dia memproses sebuah yang namanya zat asam atau CO2 yang ada di udara, dia diserap. CO2 digunakan oleh daun untuk proses yang dinamakan memasak, yang kita kenal dengan proses yang istilahnya itu adalah fotosintesis. Nah, di sini dua zat tersebut sangat bermanfaat, yaitu yang pertama adalah satu, energi atau yang disebut dengan zat gula. Yang kedua adalah dia oksigen atau O2. Banyaknya oksigen yang dikeluarkan daun
ini tentunya menjadikan udara di sekitar pohon tersebut pada siang hari akan terasa sejuk sekali. Sehelai daun saja dia dapat bermanfaat, apalagi dia bisa menyatu menjadi sebuah hutan. Bayangkan ketika hutan itu adalah merupakan paru-paru dunia, dialah yang memproduksi oksigen terbesar pada dunia. Nah, tentu hutan pun ketika daun itu berkumpul menjadi satu, menjadi sebuah hutan, dia akan menyimpan sebuah air di mana kehidupan manusia di situ akan selalu terjaga, dan dia menyuplai oksigen terus-menerus tanpa henti. Nah, inilah pelajaran yang sangat menarik bagi manusia untuk menjadi sebuah pribadi yang seharusnya tiada henti untuk menebarkan sebuah kebaikan dalam kehidupan. Dan masih banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, kita peroleh dari makna godong atau daun yang ada di sekitar kita tentunya. Dan semua mengajarkan tentang kehidupan yang sejatinya harus sangat bermakna dan memberikan sebuah manfaat secara luas kepada kehidupan yang lain di sekitarnya. Tentunya itulah kehidupan yang harus kita jalani dari sebuah pelajaran tentang apa makna dari lambang godongan atau daun tersebut. Oke, itulah makna dari godongan yang bisa saya petik. Kenapa leluhur kita selalu mengajarkan kita untuk berbuat baik? Tentunya leluhur kita itu tidak ingin keturunannya itu salah jalan istilahnya. Oke, masih banyak yang lain. Tetap bersama saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.